Hai teman-teman semua, balik lagi di channel aku. Terima kasih ya sudah mengeklik video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk share juga. Nah, sesuai dengan judulnya, video kali ini aku akan mengevaluasi budgeting di bulan September. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah mencapai di akhir bulan dan pastinya kita harus belajar dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita sama-sama evaluasi budgeting kita di bulan September. Oke, kita mulai dari budget listrik dan gas. Nah, di budget listrik dan gas ini aku budgetkan 100.000 ya teman-teman di bulan September. Dan ternyata ini kepake 73.000 rupiah. Oh iya teman-teman, biasanya cash flow di masing-masing kategori itu selalu aku kasih sticky note seperti ini, dan aku bisa tahu apa aja yang aku beli dan apa aja yang aku keluarkan di kategori tersebut. Nah, di kategori listrik dan gas ini sisa uang cash itu ada 27.000 rupiah. Nah, di kategori listrik dan gas ini ternyata di bulan September kepake nih teman-teman untuk beli galon juga. Jadi masih tersisa sedikit dibanding dengan bulan lalu. Teman-teman, dengan adanya evaluasi seperti ini, aku jadi tahu untuk anggaran bulan berikutnya itu apakah dikurangi ataukah ditambah. Jadi enaknya untuk evaluasi ya seperti ini, bisa tahu anggaran mana yang kurang dan lebih. Oke, selanjutnya ada anggaran uang jajan minggu pertama. Di kategori uang jajan minggu pertama ini masih tersisa 5.000 rupiah teman-teman. Jadi aku hanya mengeluarkan sekitar 15.000 rupiah. Dan uang jajan ini, kategori uang jajan itu biasanya aku pakai dengan suami untuk makan di luar. Nah teman-teman semua, ini sesuai dengan pengalaman aku pernah membudgetkan untuk uang jajan ini atau untuk makan di luar ini sekitar 120 sampai 150 ribu setiap bulannya. Tetapi kalau aku pakai budgeting setiap bulan itu ternyata cash flow-nya gak terkontrol. Jadi awal bulan pasti jajannya lebih banyak sehingga akhir bulan nanti gak bisa jajan deh gitu. Jadi akhirnya aku ubah jadi per minggu gitu. Jadi aku bagi per minggunya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Tadi untuk uang jajan minggu kedua sudah habis, dan di sini uang jajan minggu ketiga masih tersisa 1.000 rupiah. Nah teman-teman juga bisa nih sharing di kolom komentar ya, gimana pengalaman teman-teman untuk budgeting seperti ini. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Nah di minggu keempat ini ternyata juga masih tersisa 1.000 rupiah. Dan juga kategori uang jajan minggu kelima ini juga sudah habis ya teman-teman. Jadi ini aku total untuk keseluruhan. Dulu waktu aku masih jadi mahasiswa, aku gak pernah mikir berapa budget seperti ini. Ternyata setelah aku menikah, awal-awal pernikahan aku baru sadar teman-teman, ternyata untuk memplanerkan seperti ini tuh bener-bener penting banget gitu, apalagi budgeting seperti ini. Dan kita juga harus tahu nih impian-impian kita ke depannya itu seperti apa. Jadi untuk tujuan keuangan kita mau diarahkan kemana, ini juga sangat penting. Nah teman-teman, setelah aku total secara keseluruhan untuk uang jajan mingguan, ternyata keluar 113.000 rupiah. Jadi sisanya untuk uang jajan mingguan itu ada 7.000 rupiah. Alhamdulillah masih ada sisa. Karena dulu itu aku masih 1 bulan ya teman-teman, aku budgetkan 1 bulan, bukan aku budgetkan per minggu, itu gak ada sisa sama sekali. Dan bahkan malah
ngambil budget lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori belanja kebutuhan pribadi, dan ini sudah habis ya teman-teman, sudah nol karena aku belanjakan untuk beli keperluan obat-obatan dan juga keperluannya suami. Selanjutnya untuk kategori dana darurat, ini juga sudah habis tak tersisa karena untuk membackup kategori lain yang masih kurang. Nah, untuk kategori beauty ini aku hanya belanjakan untuk membeli keperluan skincare, baik itu skincareku ataupun skincarenya suami. Nah, ini masih tersisa sekitar Rp13.000. Jadi nantinya itu aku masukkan ke bagian envelope khusus beauty. Selanjutnya di sini ada kategori uang ekstra. Di uang ekstra ini biasanya akan aku simpan di bagian envelope langsung ya teman-teman, untuk sinking fund, karena ini uang hasil dari usaha ataupun dari hasil yang lain gitu, usaha lain. Jadi aku masukkan ke envelope. Kemudian di sini ada uang sisa bulanan. Jadi uang jaga-jaga gitu teman-teman. Nah, di kategori uang jaga-jaga ini ternyata sudah habis karena di bulan September ini banyak sekali pengeluaran mendadak yang alhamdulillahnya masih bisa terbackup dengan baik gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada uang parkir. Jadi uang parkir itu aku sendirikan ya teman-teman. Di sini masih tersisa Rp2.000 dari total anggaran Rp8.000. Jadi hanya terpakai sekitar Rp6.000. Nah, ini nanti bisa aku jadikan patokan untuk membudgeting di bulan berikutnya. Jadi aku anggarkan untuk parkirnya itu sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000. Nah, teman-teman, setelah aku tulis di situ anggarannya berapa dan total sebenarnya itu berapa, setelah itu aku tulis ada tanda di situ ya teman-teman, tanda panah ke bawah dan juga tanda panah ke atas. Jadi untuk tanda panah ke bawah itu untuk anggaran yang masih tersisa gitu. Jadi aku kasih tanda panah ke bawah. Sedangkan untuk anggaran yang berlebih itu aku kasih tanda panah ke atas. Nah, setelah itu baru aku tulis di sini pengeluaran yang melebihi anggaran itu apa aja dan juga pengeluaran yang kurang dari anggaran itu apa aja. Nah, untuk pengeluaran yang melebihi anggaran di sini yang pertama ada kategori beauty, kemudian ada uang parkir dan juga ada listrik dan gas. Nah, setelah itu aku akan tulis catatan untuk bulan depan. Yang pertama, anggaran listrik dan gas itu sebesar Rp80.000. Kemudian yang kedua, anggaran untuk uang parkir, yaitu aku ganti jadi Rp6.000 saja. Nah, setelah ini aku jadi tahu ya teman-teman, mana anggaran yang aku kurangi, kemudian mana yang anggaran yang harus aku tambah. Nah, setelah itu aku akan taruh di envelope-nya dulu ya teman-teman. Untuk bagian beauty tadi masih tersisa, jadi aku taruh di envelope beauty fund. Nah, setelah itu budget sisa dari anggaran uang jajan, kemudian dari uang parkir dan lain-lain tadi aku satukan di satu envelope. Jadi ini nanti untuk budgeting di bulan depan. Biasanya aku akan taruh di bagian beberapa sinking fund.
Nah, setelah itu teman-teman, aku akan tulis di bagian monthly budget planner aku di bulan Oktober nanti. Jadi aku tulis uang sisanya di bagian notes kecil yang ada di bawah ini. Biasanya aku tulis di situ untuk kategori apa aja yang masih tersisa. Teman-teman, di situ aku tulis 2 bulan, jadi September Oktober, karena suami gajiannya itu sekitar tanggal 25, jadi masih ada tanggal yang harus dilewati di bulan September sampai menuju ke bulan Oktober. Jadi aku tulis 2 bulan. Nah, seperti pada bulan-bulan sebelumnya, biasanya sisa uang di bulan tersebut itu aku taruh di bagian sinking fund untuk tambahan emergency. Biasanya kalau bukan di emergency funds, aku akan tambahkan ke bagian rice cooker, karena aku itu masih nyicil ya teman-teman, nyicil untuk beli rice cooker. Jadi daripada aku kredit, mending aku kumpulin dulu aja, aku tabung. Nanti setelah semuanya terkumpul dan sesuai dengan harganya, aku langsung belikan. Dan alhamdulillah teman-teman, untuk evaluasi budget di bulan September ini sudah selesai, dan aku bisa banyak belajar dari bulan September itu, apa aja yang perlu aku rubah. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga menginspirasi ya.